Oke. Open up. Oke, selamat datang di acara kita Dia Clueless yang berikutnya. Kali ini kita sudah episode ke berapa? 296. Buset. Ke-9 sih. Jadi kita kali ini alfabetnya I ya. Alfabet I kalau di Inggris gitu. Ini kebetulan kita ada main game yang lumayan nih. Main tricky words dengan letters juga kan. Jadi I itu huruf ke-9. Jadi di I kali ini kita akan bahas satu topik yaitu adalah IDO. Atau Apa itu IDO? Sebutnya, Initial Dex Offering. Jadi apa mungkin itu Dex? kalau teman Dex itu apa? Decentralized Exchange ya atau Initial Dex Offering, benar nggak sih? Intinya kalau dulu kan ada yang namanya ICO, STO, terus ada IAO gitu kan ya. Kali ini ada IDO, jadi Initial Decentralized Offering gitu. Jadi itu tipe yang istilahnya Decentralized and Permissionless Crowdfunding Platform. Jadi kayak equity crowdfunding tapi ya ini ya desentralisasi gitu. Nah, jadi banyak sekali, intinya sih lebih simpelnya ya kalau selama ini kita mau beli saham-saham perusahaan IPO kan di bursa kan ya. Jadi itu tersentralisasi, ada regulatornya, segala macam, butuh permisi, audit, legal, segala macam. Nah, kalau di IDO ini enggak. Kebetulan mereka biasanya kerjasama sama memang launchpad, situs-situs launchpad atau situs IDO, dan mereka yang melakukan due diligence. If they see the project is good or visible, nah baru ke listing di situ gitu. Kenapa kita bawa topik ini? Mungkin kita share. Kayak biasa ya, karena apa yang kita lagi jalanin ya itu yang kita share. Yes, betul. Jadi mungkin pernah ada teman-teman yang dengar MakerDAO, mungkin kalau yang udah pernah familiar juga dengan ada juga kalau ada yang suka main game NFT, mungkin juga pernah sering dengar namanya Polka Starter ya. Polka Starter sama CDFI itu yang khusus game. Ya, ada juga CDFI, betul. Jadi banyak sekali tempat-tempat decentralized yang menawarkan IPO versi blockchain seperti ini gitu. Jadi proyeknya pun juga bervariatif dari game NFT yang pertama kali touch point kita sih di situ ya, karena kita pengen banget masuk game yang saya bisa masih dapat harga perdananya lah ya, bukan dapat yang udah harga yang 10 kalinya, nggak tahu itu nasibnya kan, terus beli game aset NFT-nya udah di markup 10 kali juga. Jadi rekor yang kita lihat kemarin itu yang token XP ya. Itu Polka Fantasy. Betul, itu gue tahu karena lu kasih tahu. Itu dari berapa ke berapa? Itu dari 0,002 ya. 0,02 apa 0,002? 0,02, sorry, 0,02. ATH-nya itu 3, lebih. All time high 3, lebih. Jadi berapa kali itu? Waduh. 300 kali ada ya. Lebih, bro. Lebih. Jadi itu juga tadi Polka Fantasy itu termasuk salah satu game NFT yang cukup unik. Karena seperti kita tahu sendiri, banyakkan game NFT yang kita mainkan atau yang kita search itu namanya kalau nggak terang. Fantasi ini namanya ada orang-orang Jepangnya gitu. Iya, gue lihat desainnya juga kayak Final Fantasy gitu sih. Yes, keren banget. Jadi artworknya pun juga sendiri keren. Cuman memang gamenya pixel dan ya oke lah, cakep juga kok pixel. Tapi buat gue juga lebih senang game pixel yang kecil-kecil kayak Final Fantasy 3, Final Fantasy 4 gitu. Sesuai umur lah ya. Cuma angkat tangan, turun tangan gitu. Ya, angkat tangan, turun tangan, magicnya udah heboh gitu. Iya, total ada keluar gambar itu kan si Ifritnya kan, mati. Ketahuan nih pemain Final Fantasy. Ketahuan umurnya juga. Nggak apa-apa, yang namanya main game itu nggak ada batasan umur, bos. Yes. Ya, jadi ya sekarang ya mungkin ya yang lebih menarik dibandingkan ICO, STO sama
IEO maupun IDO ini ya nggak kayak dulu. Kalau dulu ICO kan ya benar-benar everything they have to prepare their own gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya company, kita mau raise fund lewat blockchain, kita lakukan ICO, itu kan semua kan mesti pemasaran sendiri gitu kan. Nah, lewat IDO ya dibantu gitu. Jadi memang ada launchpad yang sudah memang memiliki masa gitu. Cuman dengan masa ini ya otomatis dapat pendanaannya lebih gampang. Yes, betul. Problemnya adalah buat kita yang investor, kita harus punya token si launchpad atau IDO tersebut. Jadi contoh kalau misalnya di Polka Starter ya otomatis kita ya yes betul harus punya token POLS. Dan banyakan mereka itu sistemnya lotre. Maksudnya lotre gimana ya? Ada kesempatan gitu. Kita harus ada minimum yang kita staking atau yang kita deposit lah, kita kunci tokennya. Jadi kalau misalnya kayak token POLS minimal 250 saat video ini dibuat. Jadi satu POLS-nya itu kalau nggak salah sekitar 2,5 dolar. Berapa sih sekarang? Coba kita intip dikit POLS di Coin Market Cap ya. Berarti sebenarnya sama kayak kalau lu mau ikut beli-beli IPO di saham seperti biasa dong, lu kan tetap harus deposit dulu. Oh, beda. Kalau misalnya lu ikut IPO saham biasa kan lu hanya memberikan ketertarikan lu gitu. Lu mau berapa lot gitu dan ada jatah maksimal kayak begitu segala macam. Cuman once kalau misalnya lu pilih nih di IPO yang biasa, misalnya lu mau beli 10 lot, ternyata lu cuma dapat penjatahannya yang kedapat slotnya cuma 2. Ya udah lu cuma bisa beli 2 lot gitu. Ini bukannya sama juga kayak gitu? Nah, kalau di sini Polka Starter ya otomatis beda. Lu modalnya harus lebih karena kayak tadi gue bilang sekarang harganya 1,7. Kalau lu mesti ada 250 POLS, otomatis kan lu mesti siapin token yang lu staking itu atau terhold sekitar berapa tuh 1,7 kali 2 aja lah ya. $2 kayak 250, sekitar $500 kurang lah. Nah, itu di luar kalau nanti lu terpilih buat project IDO-nya. Jadi misalnya kita mau dong ikut project IDO game NFTA gitu kan. Nanti dikasih tahu tuh kalau misalnya lu kepilih lu dapat slotnya berapa dolar lu bisa beli, itu dapat token game-nya berapa banyak, ya kan. Jadi sebenarnya kayak IPO juga gitu. Lu bisa beli berapa lot di harga perdananya berapa gitu kan per lembar sahamnya. Ya. Nah, cuman ya memang kayak tadi gue bilang sistemnya chance gitu. Jadi kalau misalnya lu nggak dapet, ya mungkin lu bakal dapet kesempatan di project-project berikutnya. Jadi kebetulan untuk MakerDAO dan Polka Starter ini mereka punya algoritma yang istilahnya kalau lu nggak sukses untuk ke whitelist di project yang lu pilih, nah mereka bakal kayak kasih poin gitu buat ngeberatin lu, bukan ngeberatin sih, maksudnya kasih chance buat lu di advantage lah. Kayak ada advantage. Ya, terus di yang kedua, lu ternyata masih nggak ke whitelist juga gitu di project kedua gitu di company yang mungkin lagi ada project apa gitu, lu mau ikut juga nih ke ininya gitu projectnya gitu, lu nggak ke whitelist, lu dapat lagi poin gitu. Jadi semakin sering lu nggak dapat whitelist, lu semakin besar chance-nya buat bisa dapat yang di berikutnya gitu. Jadi berarti ya secara nggak langsung selalu dapat. Secara nggak langsung kita yang baru mau mulai IDO juga bakal semakin sulit dong kalau misalnya kita baru join nih, terus di situ udah banyak member-membernya yang selama ini ikutan dan nggak dapet. Iya, betul. Nah, jadi memang nggak semua launchpad model begini. Ini kebetulan memang di Coin Market Cap sendiri mereka udah termasuk besar volumenya gitu. Jadi yang megang koin mereka juga udah banyak sekali gitu. Kayak Paul saja kan dia punya market cap aja kan udah $128 juta kan. Circulating supply koinnya aja sekitar 75 juta kalau di coin market cap, sama volumenya selama 24 jam terakhir itu 21 juta transaction-nya aja gitu. Jadi it's a very huge and big amount. Nah, masih ada kesempatan nggak sih sebenarnya main di IDO ini? Ada gitu. Jadi kebetulan memang ada IDO yang belum public juga gitu. Jadi kalau di Coin Market Cap mereka belum sampai cukup transparan gitu. Nah biasanya kalau untuk yang IDO launchpad seperti itu, mereka masih bisa kasih garansi slot. Tipet contohnya. Trustpad contohnya, betul. Jadi cuma memang kita mesti taruhnya jumlahnya agak besar gitu. Kalau untuk sampai garansi slot itu mesti taruh 10.000 token. Satu tokennya itu sekitar 0,4 sekarang. 0,4 ya. Berarti kan otomatis lu taruh $4.000. Di luar nanti kalau lu dapat jatah gitu.
$4.000 itu lo bisa dapat 2 slot yang guaranteed. Jadi 1 slot guarantee kalau misalnya satu project $15, 2 slot ya lu cukup keluar $30. Jadi ya dari sini ya kita memang mesti ngitung-ngitung lagi, karena memang kalau kita lihat dari timeline-nya itu semua project IDO, apapun yang IPO, bahkan IPO di konvensional pun rata-rata setelah IPO sih kalau bener sih biasanya cenderung mayoritas pada naik, betul gitu. Nah, cuman ya itu karena ada staking yang buat garantinya itu, jadi ya kita harus menghitung modal kita dengan baik. Yang tadinya kita taruh 10.000 berarti sekitar $4.000, tambahin lagi keluar $30 ya kan, jadi berapa persen sih sebenarnya kita dapat. Sempat sih ada satu project yang kita hitung-hitung dapatnya itu ya sekitar 1 bulan ya hampir 1% gitu. Ya sebenarnya still not bad sih, cuman there is a risk gitu kan. Bahkan masih better kita taruh stable coin yang kasih 18% gitu. Ada kayak begitu. Jadi lihat juga gitu risk and reward-nya. Apakah kadang bisa dapat lebih? Bisa. Jadi tergantung project-nya. Yang kayak tadi mungkin Mas Di sempat share kan ya. Itu juga salah satu kayak Polka Starter itu 300 kali lipat ya, itu termasuk salah satu contoh yang cukup sukses dapatnya gitu. Tapi ada juga yang flop, ada juga. Jadi yang begitu nongol langsung turun. Tapi basically it's very rare gitu kan. Dari 10 ya paling 2 lah kayak begitu kan. Ya in the long term sih masih menang gitu. Cuman ya memang ada resiko lain nggak? Ada juga. Pernah MakerDAO itu sempat kena hack. Jadi yang staking pool itu kan rame-rame itu ya di pooling jadi satu kan. Nah itu otomatis kena ke semuanya gitu. Cuma mereka sempat stop sih, jadi nggak semua funds-nya hilang, sempat bisa di recover. Jadi buat customer yang di atas $1.250 baliknya cuma sekitar $900 ya. Tapi kalau yang di bawah 1.250 terakhir kayaknya beritain not affected ya, mesti baca lagi sih yang pasti sih. Nah semenjak itu mereka ganti itu, jadi sistem stakingnya jadi non kustodial, jadi nggak perlu kita taruh stake di websitenya, tapi bisa cukup kita hold di wallet kita juga bisa diakui. Cuma trikinya gini, kalau misalnya kita mau dapat poin di MakerDAO change point buat ikut IDO-nya lebih besar, kita harus as a liquidity provider. Nah itu bisa dikali 3. Ini gue ngomong begini pasti gue percaya ini pada bingung semua nih nanti. Nggak apa-apa, karena memang harus membuat kita semua clueless kan. Ya oke. Gue lagi mikirin nih, ntar pas mau ngedit mau nyarinya gimana, coba referensi yang secara gue nggak ngerti sama sekali ini. Lu tinggal lihat aja kayak tadi kan ada yang Polka Fantasy kan, lu tinggal kasih lihat sekilas coin market cap kayak gitu-gitu kan, screenshotan gitu aja sih enough sih kalau menurut gua. Enggak, itu tadi liquidity provider itu apa? Kalau di terminologi keuangan sih itu umum ya. Jadi gue percaya teman-teman kita, pemirsa kita yang semua pada nonton ini pintar-pintar bro, dan mereka sudah punya kekuatan Google di tangan mereka. Jadi biarkan mereka mencari dan riset. Oh gitu ya. Secara nggak langsung dia suruh gue Google sendiri. Bagus. Thank you loh. Oke, lanjut. Ngomong, lu males amat sih. Lanjut. Jadi IDO ini udah kita cuekin aja dia, biarin. Lanjut. Jadi IDO ini merupakan salah satu cara buat kita making money juga di blockchain. Jadi nggak cuma main game NFT juga yang selama ini kita bahas. Ikut-ikut project IDO ini juga menguntungkan. Kalau misalnya buat teman-teman yang mungkin awal-awalnya masih berat ya buat staking, buat kayak gitu. Kebetulan ada bursa-bursa crypto exchange di luar negeri yang mereka biasa menawarkan program ini, Launchpad atau startup gitu kan. Nah, biasanya di icon itu ada tuh ke listing tuh project-projectnya. Nah, lu orang bisa ikut, bebas tuh mau taruh $20 doang, $40 doang. Biasa bisa murah-murah. Cuman memang rewardnya ya kecil karena kan di situ kan yang masukin kan bukan cuman kita doang gitu. Maksudnya rame-rame semua masukin lewat centralized exchange yang itu gitu. Jadi ya lumayan lah waktu itu gue coba naik gue masukin $20 dapat $2 10% ya not bad lah ya. Sehari langsung dapat, gue jual lagi kan. Ya buat makan warung Sunda dapat lah ya udah. Tapi nggak bisa buat gas. Nggak bisa buat gas ya. Even gas yang barusan lu mainin. Ya. Kawaii nih. For another episode that one ya. Iya, karena Kak deket sih Kak. 2 episode lagi ya.
Iya, 2 episode lagi. Yang W masih jauh, yang W itu nggak tahu lah, itu semoga udah jadi yang W. Oh ya, aduh, itu mendingan selipin deh. Mau masih fresh, masih membara gitu. Ada I-nya juga. Kenapa? Ada I-nya juga. I-nya juga. Iya, korbannya. Korbannya, iya pasti korbannya bener. Namanya kripto ya, it's a wild wild west ya, memang masih lebih hati-hati. Kebetulan ya memang suwe lah, itu memang suwe lah. Entah itu aneh tuh, memang benar-benar case yang aneh. Iya. Ya mungkin ya begitulah kurang lebih soal IDO. Ada yang mau ditanya lagi? Wah asik, gue temen nih kalau kayak gini nih udah nih. Mister D, kayak lu lebih ngerti dari gue kan. Kalau gue nggak nanya, mending lu nggak usah nanya. Iya, masalahnya apa yang mau kita tanyain juga kita bingung. Soalnya yang gue tahu apa yang kita jalanin dari hasil googling itu semuanya lu udah disampaikan sama Mas I. Dengan lebih jelas kita lagi ya. Iya, kita ngomongin T-Pad, kita ngomongin staking. Ngomong-ngomong, gue kemarin itu kan yang staking untuk si G-Gem kan? Gem G ya? Game Guardian, yes. Gem Guardian kan? Yes. Itu lumayan loh. Staking di dia itu 2.000 T-Pad, dapat 8, sekian. T-Pad? T-Pad. Selama berapa hari? Itu berapa tuh? 6 hari ya? Cuman di lock 5 hari kan katanya? Iya 5 hari. Cuman gue mulainya kan dari sebelum dia mulai IDO tuh. Jadi kalau nggak salah 2 atau 3 hari sebelumnya gue udah staking. Dia total staking gue di si IDO Game Guardian itu 7 hari atau 8 hari. By the way ada protokol baru tuh namanya RARI. RARI. Jadi kalau selama ini kan pool staking kan dijadiin satu. Kalau di RARI pool staking itu dipisah-pisah. Oh, buset. Staking aja sih. Dia di decentralized juga. Kenapa? Konsep stakingnya di decentralized juga gitu jadinya. Sama decentralized, betul. Oke. Sempat kena tapi udah ini juga kok, dia kayaknya masih lanjut naik tinggi kok selama 3 minggu terakhir. Kalau lu lihat chartnya sih naik. Sempat kena apa maksudnya? Kayaknya sempat kena hack atau apa waktu itu. Gue belum baca detail sih. Ada sekilas baca sih. Cuma maksudnya itu konsep baru gitu. Karena rata-rata kalau staking liquidity pool kan selalu meskipun decentralized tapi kan selalu dijadiin satu kan. Dan dia big risk gitu. Ketika lu kena jebret, wah ya udah liquidity pool lu dikosongin kan, ya lu gigit jari lah udah. Iya. Nah mungkin gue mau nambahin dari hasil ngelihat kiri kanan itu si IDO platform ini nih. Tadi kan Mas I udah sempat nyampein, kayaknya ini lagi rame-ramenya IDO untuk NFT token nih, NFT game token gitu kan. Buat dapat modalnya jauh lebih gampang karena setiap kali kalau kita lihat itu ada raise fund-nya $100,000, 200.000, 400.000, gampang banget dapat duit $400,000. Dan animonya itu luar biasa banget. Pasti keisi punya lah IDO-nya itu. Game-nya belum jelas, ekonomi balik modalnya gimana belum jelas. Nah, berarti banyak yang ngejar IDO-nya doang gitu. Betul. Nah, selain si NFT games IDO, gua secara pribadi ngelihat juga kayaknya banyak juga yang IDO-nya tuh DeFi. Kayaknya 2 ini yang lagi hype banget kali ya belakangan ya. Kalau ngomongin di cryptocurrency di blockchain gitu ya. Yes. Ada 2 NFT game sama DeFi. Decentralized finance ya. Iya. Jadi kalau decentralized finance itu sebenarnya kan layanan-layanan keuangan yang kayak biasa kita yang biasa kita terima, cuman bentuknya di decentralized gitu. Betul. Contoh. Jadi, kalau selama ini contoh kayak staking deposito basically kan. Ya, betul. Lu mau lending, lu mau pinjam duit, lu bisa. Jadi lu staking lu punya
koin gitu. Tergantung dari protokolnya terima koin apa. Misalnya contoh kalau protokolnya terima Ethereum sama Bitcoin. Nah, lu bisa tuh nanti dapat USDT atau USDC gitu kan. Tapi ya tetap kolateralnya ya lu nggak bisa dapat full 100%. Jadi contoh kalau misalnya lu taruh Bitcoin yang nilainya 1, ya lu dapat USDT-nya setengah dari itu gitu. At least 50% lah biasanya mereka mainannya. Lebih ya paling mentok-mentok 66% gitu. Gue belum pernah ketemu sih yang bisa sampai 80-70 gitu. Karena kan memang kan crypto market is a very volatile market. Jadi kalau misalnya sampai katanya lu istilahnya drop kolateral lu nggak nutup, dia bakal auto execute. Itu udah diatur semua di smart contract-nya. Oke. Jadi kayak contohnya lah ya. Kayak misalnya lu earn, kan ada program earn, staking, kayak gitu-gitu kan. Jadi kan sebenarnya kan basically lu memberikan token itu ya buat dipinjamkan, lu jadi deposannya juga gitu. Cuma bedanya tidak ada orang tengah, nggak ada orang bank di tengahnya. Penengahnya adalah si smart contract itu doang. Yes, everything rule by the code, in code with trust. Tunggu bentar. Berarti misalnya lu punya Bitcoin. Yes. Terus lu mau minjem, itu yang jadi kolateralnya Bitcoin lu itu? Yes. Terus dia minjem dalam bentuk, misalnya dikasihnya USDT. Tether, kalau nggak USDC punya Coinbase. Kenapa dia nggak langsung? Jadi tergantung dari protokolnya juga. Kenapa dia nggak langsung di convert aja? Kenapa harus dia keluar, taruh di situ, terus ngambil duit? Minjem. Karena sometimes kayak begitu mereka tipenya gambler, jadi suka buat pinjam habis itu dibeliin lagi, jadi di leverage gitu. Bayar bunga, ada fee-nya bayar bunga. Iya. Cuma ya sekarang kan udah ada kontrak perpetual juga kan, jadi mungkin kalau lo orang pernah denger yang booming itu DYDX kan, nah itu protokol yang buat transaksi futures perpetual kayak begitu. Istilah kita bisa beli dengan leverage, lo udah nggak perlu lagi minjem kan. Biasanya kalau mendekat-dekati kontrak expired itu harga crypto market itu fluktuatif banget itu tuh. Drop banget, naik banget itu. Nah, itu biasanya yang kalau ada option ya, karena jadi memang banyak produk-produk keuangan udah mulai dibawa ke decentralized ini gitu. Jadi mungkin yang gue pernah dengar itu adalah dual currency juga. Jadi dual currency itu dia bakal BTC sama USDT misalnya gitu, dual currency. Jadi kalau misalnya BTC-nya turun lu bakal dibayar USDT. Tapi kalau BTC-nya naik ya lu bakal dibayar BTC gitu. Jadi ada penggabungan dengan produk keuangan options lah. Mungkin kalau pernah dengar tinggal googling juga apa itu options. Oke, itu sekilas tuh mengenai decentralized finance. Nah, kita balik lagi nih ke topik yang IDO. Kalau sepenglihatan lu nih Mas I, kan tadi lu udah buat rasio 8:2 kira-kira kan. 8 itu yang typically dia akan naik, 2 yang bakal jadi sampah gitu. Klop ya, itu sesuai banget sih itu. Belum ngomongin vesting lagi kan, kadang kan di vesting juga itu. Betul. Nanti kita ke vesting nanti. Nah, kalau dari yang lu lihat nih, dari 8 ini yang dalam tanda kutip berhasil ya, itu kira-kira keberhasilannya tuh bisa berlipat ganda sampai berapa kali sih? Kayaknya yang paling sering 8 gitu. deh waktu itu ya kita lihat ya. 8 kali ya? 8 kali paling kecil itu. Paling kecil, buset. Cuma kan memang kan kita dapat jatahnya kan juga kecil kan, dapat kayak cuma $10 satu slot. Tapi tapi kayak ginian nggak ada arah-arah kan ya? Nggak ada. Jadi hajar terus ya? Hajar terus. Berarti juga nggak ada ARB. Ya makanya nggak ada ARB juga. Bisa jadi bebas loh. bisa jadi debu. Iya. Makanya kan rata-rata begitu lu dapet kan lu langsung jual gitu. Nggak dipegangin Heroic lu pegangin terus ya lawas lah. Nggak ada temen gue yang pegang tuh Heroic. Dia mau dibikin jadi Century Egg. Hitam, tembus pandang tuh. Jadi si ininya kalau misalnya minimal itu bisa naik 8 kali. Nah, ini ada kaitannya sama yang tadi disebutin sama Mas I terkait dengan vesting. Jadi kalau yang kita perhatiin IDO itu
Misalnya kita dapat pool allocations-nya itu 100 token gitu misalnya ya. Ya. Nah, itu tuh nggak 100 token tiba-tiba bisa pendengar ini langsung dapetin 100 token. Dia ada namanya periode vesting. Yes. Nah, vesting itu apa? Silakan dijelaskan, Mas I. Oke, Pinter bener dia. Oke, jadi vesting sama cleaving ya. Jadi ada dua Yeah. yang mesti kita tahu sih. Jadi biasanya kalau masa vesting tergantung IDO-nya. Ada IDO yang setelah IDO langsung kasih 100%, jadi no vesting. Tapi ada juga yang IDO itu yang nge-cross span like 1 bulan. Jadi dia kasih contohnya misalnya tiap minggu tokennya bakal kita reimburse. Jadi vestingnya itu 4 kali gitu, 4 minggu gitu kan. Jadi ada masa cleavingnya juga. Masa cleaving nih, biasanya bilang masa cleaving sih 4 minggu itu, tapi have to Google lagi gitu buat ngelihat bedanya vesting dan cleaving. More or less kurang lebih mirip-mirip lah. Jadi setiap minggu itu nanti lu bakal di dropnya tergantung. Ada yang bilang, oh gue bakal drop lu minggu pertama 50%, tapi minggu kedua, ketiga, dan keempatnya bakal gue pro rata gitu. Ada juga yang kayak begitu. Ada juga mungkin yang bagi benar-benar pro rata dari awal 25% 4 kali. Ada yang sampai 3 bulan nggak? Ada juga project yang sampai tiap 3 bulan gitu. Jadi dibaginya tiap minggu sama dia kan, sampai 12 kali bagi kalau nggak salah itu. Jadi ya kalau memang paling enak itu memang yang nggak ada vesting. Jadi begitu kita udah dapet, ya udah langsung jual gitu. Kalau misalnya ada vesting sama cleavingnya, nah itu doa-doanya apa? Doa-doanya semakin lama tokennya semakin naik. Kalau semakin naik, pas lu cair tokennya lu jual kan pas di harga lagi tinggi lagi, tambah tinggi lagi, tambah sedap. Tapi kalau tambah turun lagi, ya udahlah merem lah. Yang penting waktu pertama kali dapet itu kita udah jual, udah balik modal, udah itu aja hitungannya di situ sih. Dibikin simple. Jadi kalau yang bisa kita lihat nih ya, mungkin banyak juga hitman kayak kita gitu, nyarinya mungkin yang vestingnya langsung 100% di depan. Cuman kan resikonya terhadap si token owner itu kalau diserbu sama hitman kayak kita, begitu kita dapat tokennya 100 token gitu di harga 0,1, terus mereka besok-besok listing di PancakeSwap atau bahkan kalau bisa masuk ke centralized exchange, which is kemungkinannya kecil banget sih ya kalau langsung ke CEX ya. Nah, itu langsung dijual misalnya $1, 100 token kita buang ke market, itu harga pasti nggak agak susah buat nanjaknya gitu loh. Nah itu maksudnya kalau kayak mekanisme pasar susah ngomong ya. Ada yang bilang mesti ada market maker apa segala macam. Tapi gue ragu sih kalau misalnya project-project yang cuma cepeceng bakal sanggup buat bayar market maker buat jagain harga tokennya. Lagian buat mereka yang punya project kan waktu mereka ngebuka initial price token mereka dengan circulating supply kan mereka udah dapat duit dari situ, benar-benar kayak IPO ya. Ini sih kalau asumsi begonya gua nih gitu. Jadi once itu udah kelepas ke market, yang jadi tumbal ya basically ya token holder sih. Buat yang project owner sih doesn't give ini lagi gitu. Yang bagi dia yang penting dia kerjanya benar, orang appreciate ya tokennya value-nya appreciate juga gitu. Nah, untuk bisa ngelihat project itu benar, kalau yang gua tahu ya, lo orang harus ngelihat smart contract-nya berapa banyak token yang dia lock. Karena token yang di lock itu artinya nggak benar-benar nggak bisa dipakai sama si developer, sama si token owner-nya. That's interesting. Jadi kalau misalnya ternyata ada satu token nih, wah didengung-dengungkan itu hype, bakal gede dan lain sebagainya. Cuman kalau ternyata secara kan kalau token tuh ada namanya bukan circulating supply, apa sih namanya, maximum supply ya. Nah misalnya maximum supply ternyata 90% lebih dari maximum supply itu nggak di lock, bisa jadi scam. Karena setiap misalnya dia naik nih ya sampai di harga yang pengen di liquidate sama si token owner itu, si project owner itu, ya dia tinggal jual semuanya. Karena kayak di PancakeSwap kan itu supply and demand tuh. Cuman gimana kita ngecek ya dia punya token ada, di lock? Bisa, ada di KuCoin bisa dicek. Oh, di KuCoin kan itu kan centralized exchange juga ya?
Gue malah nggak tahu. Yang gue tahu SFR, biasanya SNL gue sih KuCoin lumayan terkenal juga sih. Iya, di KuCoin dia yang di panel sebelah kiri itu kelihatan tuh smart contract yang dia punya, yang si koin itu punya. Dan kerennya si KuCoin yang gua demen adalah lu bisa nge-query, lu bisa nyari berdasarkan token tickernya. Nanti dia bakal keluar semua token ticker itu termasuk yang address-address yang scam. Jadi lo orang bisa langsung compare dengan si official token address. Maksudnya? Scam yang apa? Kan token itu biasanya sih kalau token-token yang rame ya, itu banyak bikin ada alter tokennya tuh. Jadi kayak misalnya lo dimirip-miripin. Create token AA nih. Wah, token AA tuh laku bukan cuma mirip loh, sama persis. Namanya bisa sama persis. Iya, tickernya bisa sama persis. Oh. Lu punya token AA, dia bisa create token AA. Cuman dia kasih si maksimum supply-nya juga sama, terus informasi semuanya sama. Yang membedakan itu hanya address-nya. Jadi di KuCoin kalau lu ngetik tickernya, misalnya apa ya, ETH gitu. Nanti kalau misalnya ada yang scam pakai ETH juga, kelihatan address-addressnya semuanya di listing. Nah, tinggal kita nge-compare. Artinya nanti waktu lu masukin ke wallet lu orang, ke MetaMask dan yang lainnya, jangan pakai address yang scam. Gue malah justru ngeliatnya kalau dia kasih banyak yang scam, terus orang menjadi bingung. Kenapa dia nggak keluarin satu aja yang pasti real, nggak scam? Soalnya yang scam itu buat ini buat komparasi sih. Lu kalau lu liatin ya, gue kemarin itu ngecek yang, jadi di wallet gua, lo orang juga coba deh cek di wallet lo orang di BSC Scan, itu tahu-tahu bisa masuk ada token banyak. Jadi di wallet kita di airdropin tokennya banyak. Oh iya? Iya. Never check sih. Coba. Never check kan di BSC Scan kan. Nah kalau dicek kan ada drop down itu tuh yang token-token kita tuh. Biasa di bawah ada token-token scam tuh. Hasil di airdropin gitu. Nah itu ticker-tickernya mirip-mirip sama yang token-token laku. Kita jadi seakan-akan masih mabok gue. Iya, gimana cara lihatnya? Di BSC Scan. Iya, gue udah lihat. BSC Scan terus di transaction. Nah, lo lihat ke address wallet lo. Ya ini address wallet gue nih. Terus kan ada yang drop down tuh. Drop down token. Iya. Bentar deh, gua lihat juga nih. Misalnya nih, di gua nih ada Plant versus Undead paling atas. Di bawahnya ada ABAC, Net, Upfin, Orc, BSR, Ayo, gitu. Iya. Hair drop. Iya itu ada amount-nya kan? Iya, 750.000 ZP. Iya, apaan itu? Itu scam. Jadi buat mancing orang-orang ngelihat, wah, gue dapet token ini nih. Oke, gimana caranya gue bisa liquidate token ini nih? Dia akan masuk, dia akan write kontrak dan lain sebagainya lah. Itu metode phishing. Mungkin kalau bukan phishing sih, lebih ke. Kenapa lu ketawa, Mas? Ya. Nggak ada maksud ke sana. Maaf. Cuma dia mereplikasi si kontraknya. Jadi kalau lo orang terima token airdrop yang aneh-aneh kayak begitu, udah nggak usah dilihat lah, itu tutup mata aja. Gua nggak pernah lihat sampai lu kasih tahu gua. Oke, jadi balik lagi ke topiknya kita. Iya, itu jadi interesting ya tipsnya. Jadi kita juga harus hati-hati. Oke, balik ke si IDO. IDO kayaknya most of it kita udah cover semua ya. Udah berapa lama sih kita ngomongin jelas? Iya. Itu dia yang dari tadi pengen gua khawatirkan tuh. Kenapa pas giliran gua kayak di atas 40 menit mulu.
Ya, I think udah enough. Iya. Tapi paling nggak konten kita sekarang udah mulai bersih sih. Dari awal sampai akhir kayaknya udah mulai berbobot nih. Kalau emang topiknya lagi dibahas sama Mas I. Selain dia, kebanyakan sampah. Berarti mulai kalau gitu. Besok itu ya, semua topiknya awalnya dari Mas I aja ya. Iya, gitu aja sih ya. PR research-nya banyak dong ya. Kasih baca. Nanti gue nggak ngerti, gue nanya ya Mr. D gitu ya. Gimana cara bikin bot gitu ya? Iya, nah itu bagus wow. Ups, kan kita nggak bilang buat apa. Oke, thank you ya semuanya. Udah gitu doang beneran nih. Kalau ada yang ngerti atau apa silakan komen aja, dijamin kita juga nggak bakal bisa jawab. Oke? Bye. Ntar gue kasih apa sih namanya email Mas I langsung DM aja DM. masi@clueless.com, percaya pasti nggak nyampe emailnya. Oke, kalau begitu. Ya, thank you ya, bye. Bye. Udah gitu doang.